بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. أما بعد فهذا مجلس من مجالس دورة سنن أبي داود وختمه ونقرأ الآن الباب 57 من كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب في النصيحة والحياطة. An-nasihatu sama dengan an-nushu adalah iradatu khairin li ghairin. Adapun al-hiyatah itu adalah penjagaan yaitu terhadap saudara kita sesama muslim. Maka ini semuanya adalah nasihah lil muslimin wal hiyatah lil muslimin aidan. An-Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min. Mir'atul mu'min itu adalah maksudnya sebagai cermin bagi orang beriman yang lain, sehingga kalau ada kekurangan maka kita membenainya. Amar ma'ruf nahi munkar, tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri. Tapi tidak mempermalukan, sebagaimana cermin itu kalau memberitahu kepada orang yang bercermin tanpa teriak-teriak, tapi diam saja sudah memberitahukan apa yang kurang pada wajahnya. Menahan atasnya dai'atahu, ma'isyahnya, maksudnya menjaga ma'isyahnya jangan sampai rugi atau rusak, sehingga tidak mungkin seorang muslim itu merugikan orang lain atau ingin mematikan ma'isyahnya orang lain, justru malah sebaliknya. Dan yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata yahutuhu min wara'i, maka babnya dari bab hiyatah, itu menjaga. Bab tentang mendamaikan zatil bain, ay ahwali bainikum, kondisi di antara manusia. Bilai qala Abi Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdali min karamati islam wa salatu wa sadaqah qalu bala qala islam zatil bain wa zatil bain al-haliqah. Al-haliqah disebutkan dalam hadis yang lain yaitu tahliquddin, tidak menggundul rambut tetapi menggundul atau merusakkan, menghabisi agama kita. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya 3 amal yang disebutkan tadi, yaitu siam sebagaimana sabda Nabi la mithla lahu, kemudian salat sebagaimana sabda Nabi khairu a'malikum as-salat, kemudian sedekah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Abi Hilal qala an ummi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lam yabdik man nama baina ithnaini bi wa qala Ahmad ibn Muhammad wa Musaddad laysa bil kadiri man asliha bainan nas fa qala khairan aw nama khairan. Nama menyampaikan meskipun isinya tidak sesuai fakta tidak ada masalah kalau tujuannya adalah untuk mendamaikan. Artinya dusta yang asalnya haram itu menjadi mubah apabila tujuannya untuk mendamaikan. Maka ini menunjukkan pentingnya mendamaikan, sehingga sesuatu yang haram bisa menjadi halal karenanya. Dan sudah pernah kita bahas bahwa ada 3 dusta yang diizinkan oleh Islam, dan itu akan disebutkan pada hadis berikutnya. Wafihi ilahi qala an ummihi Ummu Kulthum binti Uqbah qalat ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. Yang dimaksud ketiga ini adalah tentang bicara suami istri, yaitu untuk mengembalikan istrinya, untuk menyenangkan hatinya meskipun tidak sesuai fakta. Misalnya dia mengatakan masakanmu sungguh lezat, padahal tidak lezat, tidak ada masalah, karena diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bab gombalin istri atau gombalin suami supaya keduanya merasa senang atau puas. Nah, Wabihi ilahi qala fakun finahi anil ghina. al-ghina atau nyanyian itu sama dengan syair. Bagusnya adalah bagus, jeleknya adalah jelek. Sehingga larangan dari ghina itu maksudnya adalah ghina yang isinya kejelekan. Nah, Wabihi ilahi qala an Rubayyi binti Ma'ud ibni Afra qalat ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فدخل علي صبيحة بنيابي فجلس على فراشي كما جلس كامني فجعلت جويريات يضربن بكف لهن وينضربن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد فقالت دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين. Nah, maka Nabi mengizinkan si wanita ini bernyanyi-nyanyi kecuali setelah dia mengucapkan kalimat yang batil, yaitu wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, padahal tidak ada yang mengetahui yang besok selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil ardi wa ma fil bahr, dan seterusnya itu. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang wanita itu menabuh duf atau rebana, sebagaimana kita adakan atau kita siapkan di sini rebana, tidak ada masalah untuk ditabuh oleh para wanita. Nah, bagaimana kalau pria yang menabuh? Maka seperti ini boleh sesuai dengan adat, sebagaimana dikatakan dalam kaidah al-'adah muhakkamah. Nah, adatnya dulu yang menabuh adalah para perempuan. Nah, di satu tempat itu yang justru sebaliknya, yang biasa menabuh adalah para laki-laki. Misalnya di Yaman, itu setahu saya yang nabuh duf itu para laki-laki. Kalaupun perempuan, maka tidak akan divulgarkan di depan umum, tapi yang di depan umum adalah para laki-laki. Enggak ada masalah ini karena babnya bab muamalah dan al-aslu fiha al-ibahah. Adapun alat musik selain duf haram sesuai ijma' salaf. Nah, Wabihi ilahi qala an Anas qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta'ibatil habasyah li qudumihi farahan bidzalika ta'ibu bihi rabbih. ya, 2 kali orang-orang Habasyah ini main dengan Hiraq, dengan anak panah mereka, yaitu ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yaitu untuk menyambut kedatangan beliau. Yang kedua adalah ketika hari raya Idul Fitri, maka mereka juga melakukannya dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu rebana pun juga diperbolehkan untuk setiap perkara kesenangan. Kesenangan itu yang ada dalam hadis 3, yaitu nikah, kemudian datang dari perang menang, kemudian satu lagi adalah hari raya Idul Fitri. Nah, para ulama madhab Syafi'i mengatakan tidak hanya 3 ini saja, semua yang bersifat kesenangan boleh untuk tabuh rebana. Yang penting jangan berlebihan, kemudian meninggalkan apa yang lebih penting dan sebagainya. Babul karahiyatil ghina waz zamri, dan bab makruhnya nyanyi dan seruling. Nah, Wabihi ilahi qala an Nafi'in qala sami'a ibnu Umar mismara qala wa wada'a usbu'aihi ala udnaihi wa na'a anit tariq wa qala menjauh. وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. Berarti hadis ini adalah hadis yang dhaif ya, karena mungkar, tetapi disahihkan oleh Al-Albani, sehingga hadis ini bisa kita katakan mukhtalafun fihi.
وبه إليه قال النافع قال كنت رفق ابن عمر إذ مر بها أن يسمر فذكر نحوه. قال Abu Dawud udkhila baina Mut'im wa Nafi' Sulaiman bin Musa. Ini berarti membicarakan tentang cacatnya sanadnya. وبه إليه قال النافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت سامر فذكر نحوه. قال أبو داود وهذا أنكره. Engkau yang paling mungkar. وبه إليه قال أن شهد أبا وائل في وليمة فسأل الأخون يتلاعبون يبنون فهل أبو وائل بجوابه وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجماع يهلك النفاق في القلب. Ini juga dhaif. Adapun yang benar adalah bahwa nyanyi itu isinya bisa baik bisa buruk. Sebagaimana syair Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syi'ru bimanzilatil kalam, fa hasanuhu ka hasanil kalam, wa qabihuhu ka qabihil kalam." Riwayat riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, sehingga nyanyi boleh sebagaimana syair boleh apabila isinya adalah kebaikan. Adapun halla habwatahu, melepas ihtibanya, karena zaman dulu biasanya ihtiba itu dengan menggunakan kain, ya berarti kainnya dilepas. Kalau menggunakan tangan ya berarti tangannya dilepas. Di dalam kitab saya mukhannathin, tapi nggak ada masalahnya. Itu orang-orang yang banci atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan takhannuf ini ada dua macam. Yang pertama aslul khilqah. Sejak asalnya memang diciptakan seperti itu, maka dia tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk berusaha meninggalkan takhannufnya tersebut. Yang kedua adalah yang dia usahakan atau dia ikhtiarkan, itu yang haram, yang dilaknat oleh Nabi SAW. وفيه إليه قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خجب يديه ورجليه بالهناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر فنفي إلى النبي فقال يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت أن قتل المصلين قال أبو أسامة والنكي ناهية عن المدينة وليس في البقيع. Ya, jadi jangan salah baca ya. Naqi harakatnya apa, titiknya di atas. Kalau baqi titiknya di bawah. Nah, kalau salah titik itu namanya apa? Musahhaf. Mohon maaf. Benar-benar salah titik musahhaf. Kalau salah harakat muharraf, ya kan. Nah, maka di sini termasuk musahhaf kalau kita baca baqi. Nah, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang salat tidak boleh dibunuh. Karena itulah orang-orang munafik pun juga tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain karena orang munafik salat, juga Nabi tidak mau kalau orang-orang kafir mengira beliau itu membunuh sahabat-sahabat beliau sendiri, sehingga mereka tidak akan masuk Islam karena ketakutan kalau dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya hakikatnya munafik itu kafir. Nah, tapi kenapa nggak dibunuh? Karena dua sebab tadi. وبه إليه قال عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها محنث وهو يقول لعبد الله أخيها يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تكسر بأرك أو تكسر بالزمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها 4 أكان في بدنها. Arba'ukan 4 lipatan pada perutnya. Itu maksudnya kalau sangat gemuk sekali. Sehingga maksud kata-kata turbil di arba' kalau dilihat dari depan, si wanita ini ada 4 lekuan perutnya saking gemuknya. Kalau dilihat dari belakang maka ada 8 lekuan atau kelenduan dari saking gemuknya. Nah, kemudian sebagaimana dulu sudah dijelaskan ya, bahwa wanita Arab dulu itu dianggap paling cantik itu kalau paling gemuk. Nah, sehingga dia ini bicara tentang wanita tercantik di satu tempat, bukan untuk mengejek wanita ini, bukan ya, justru apa?
kecantikannya seperti itu sangat dahsyat karena sangat gemuk. Nah, berarti dia paham tentang kecantikan wanita, maka dilarang oleh Nabi untuk bersama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lain, sehingga tidak boleh masuk di rumah mereka. Nah, وفيه إليه قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوه من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين. Ya, maka ini termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dilaknat adalah yang tadi, yang dia ikhtiarkan, bukan yang asli khilqah. Al-banat itu maksudnya adalah mainan-mainan yang berbentuk banat, misalnya boneka dan sebagainya. Dan Aisyah itu memiliki mainan patung kuda bersayap sebagaimana dalam hadis yang lain, dan tidak diingkari oleh Nabi SAW. Maka menunjukkan bahwa patung yang asalnya haram itu untuk anak-anak kecil, boneka-boneka tersebut tidak masalah, diperbolehkan. Dzalika al-misbah idfa' awwalan alladhi hunaka. وفيه إليه قال عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بالجواري فإذا دخل هرسنا وإذا هرست دخلنا. Ya, ini menunjukkan bahwa Aisyah main banat bersama jawari, yaitu anak-anak kecil. Jariyah itu adalah anak perempuan yang masih kecil, karena sudah balik disebut imra'ah. Dan dalam Sunan Tirmidzi kata Aisyah, idza balaghatil mar'atu 9 sinin fahiya imra'ah. Maka kalau sudah usia 9 itu dianggap sudah dewasa. Dan kata-kata al-banat di sini tafsiran yang populer adalah tadi ya, mainan seperti boneka dan sebagainya. Tapi ada juga yang menafsirkan al-banat itu adalah al-jawari tadi, sehingga bil banat maksudnya ma'al banat, karena bab itu bisa digunakan untuk makna. وفيه إليه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقال خيبر وفي سواتها سترة فهبت منه فكشفت معية الستر عن بنات لعائشة يؤذن فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من بقاع فقالت ما هذا الذي أرى وسطهما؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فذلك حتى رأيت أواكبا. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud banat itu adalah bukan jawari tadinya, tapi lu'ab, karena di sini ditafsirkan banatin lu'abin. Maka hadis ini menguatkan tafsiran yang pertama, ya. Tapi tetap saja ada dua tafsiran tersebut. Adapun kata-kata sahwatiha, sahwah itu artinya adalah rak atau lemari. Maka di rumah Nabi SAW juga ada rak atau lemari. Kemudian Nabi SAW beliau membiarkan Aisyah memiliki farasan lahu janahan, padahal dia itu makhluk bernyawa. Maka ini menunjukkan bolehnya hal itu untuk anak kecil. Adapun riqa itu adalah kain atau khirqah. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha bisa menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفيه إليه قال فكنت الأرجحة وفيه إليه قال أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا كنت 7 سنين فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان وأنا على أرجوء حاتم فذهبنا بي وهيأنني وصنعنني فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنات بسه فوقفت بي على الباب فقلت هي قال أبو داود أي تنفست ودخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. Tanafasat ya, karena Abu Dawud
menjelaskan makna yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis menunjukkan bahwa Aisyah main urjuhah. Urjuhah itu sebenarnya bukan ayunan, tetapi yang ada besi dua, kemudian duduk di pojoknya, kemudian naik turun, apa namanya itu? Jungkit. Apa? Jungkat-jungkit. Nah, jadi lebih tepatnya bukan ayunan ya. Memang lebih terkenal diterjemahkan ayunan, tapi itu tidak tepat. Jungkat-jungkit tadi yang lebih tepat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa Aisyah didoakan alal khairi wal barakah. Ini doa yang lain untuk orang yang menikah ya, selain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Karena yang diubah oleh Nabi itu adalah doanya orang-orang kafir jahiliyah, yaitu apa? Birrafa wal banin. Mudah-mudahan rukun dan mudah-mudahan anak-anak cowok yang lahir. Birrafa'nya tidak masalah, tapi al-baninnya itu yang bermasalah, seolah-olah membenci anak-anak perempuan. Nabi ilaihi qala an Abi Usamah pada kali mislahu qala ala khayri ta'irin tasallama ilaihi faqasana ra'si wa aslahnani falam yar'ini illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha fa'aslamatni ilaihi. Khairi ta'ir ay khairi nasibin, sebaik-baik bagian. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengumpuli Aisyah ketika setelah menikahinya, kecuali setelah Aisyah usia 9 tahun ya. Karena dinikahinya kan usia 6 tahun. Karena 6 tahun itu belum bisa atau belum siap untuk digauli. Baru 9 tahun ini dikumpulkan dengan Nabi SAW karena dirasa sudah bisa perempuan 9 tahun untuk bergaul dengan suaminya. Falam yaruni, maka tidaklah mengagetkan saya kecuali Rasulullah SAW yang datang pada waktu duha itu, kemudian kumpul bersama Nabi dalam satu rumah. Nabi ilaihi qala an Aisyah alaihi salam qalat falamma qadimna Madinah ja'ani niswah wa ana al-abu ala urjuha wa ana mujammamah dari kata-kata jummah, yaitu rambut yang turun pada pundak. Nah, maka mujammamah maksudnya itu maknanya ya, rambutnya dalam kondisi jummah. Fadhahab Nabi falayak nani wa sana'nani summa atai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhanabi wa ana banabitis bismillah. Banabi itu maksudnya apa? Kumpul dalam satu rumah untuk suami istri. Itu adalah ungkapan halus dari kata-kata jima. Nabi ilaihi qala an Hisham bin Urwah kata-kata isnadi bila beratis qala wa ana ala urjuha wa ma'i sawahibati fa'adakhalna li baitan fa'idha mislatan min al-ansar faqulna al-khairi wal barakah. Nabi ilaihi qala an Yahya yani ibn Abdurrahman ibn Hatib qala Aisyah radhiyallahu anha qadimna Madinah fanazalna fi Bani al-Haris ibn al-Khazraj qalat Allah ini ala urjuhatain banyak diketahui. Faja'atni ummi fa'anjalatni wali Jumaimah. Bersabal hadis. Al-Taini ay nakhlaini, dua pohon kurma. Nah, jadi mainannya itu di antara dua pohon kurma. Nah, sehingga kata-kata dua pohon kurma inilah mungkin yang menimbulkan makna bahwa itu ayunan yang biasa kita kenal. Tapi kalau dilihat dari syarahnya, urjuhah itu yang tadi saya jelaskan. Ya bisa jadi juga dua-duanya disebut apa? Urjuhah, hanya yang disebutkan di syarah cuma satu saja tadi. Wabihi ilahi qala babun binnahi anil-iqli bin-nardi. An-nardi mahwa dadu atau al-muka'ab ya, karena berbentuk seperti Ka'bah. Dan dadu ini haramnya mutlak, tidak hanya ketika disertai dengan judi. Kalau
disertai dengan judi, maka keharamannya atau dosanya dua, ya, dosa dadu itu sendiri dan dosa judinya. Berbeda dengan syatranj atau catur, dia itu dosanya kalau disertai dengan judi. Adapun tanpa judi maka hukumnya hanya makruh saja. وفيه إليه قال عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. Nah, di sini cuma disebutkan binardi tanpa ada maisirnya, sehingga kita pakai kaidah al-umumu yabqa ala umumi. Dalil umum ya dipahami umum, jangan dikhususkan ini khusus untuk judi, nggak bisa kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. وفيه إليه قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار فشرك فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. An-nardi dan an-nardashir ini sama ya, jadi ada nama singkatan, ada nama kepanjangannya. Yang dimaksud ghamasa mencelupkan ini maksudnya adalah makan, karena orang yang makan itu mencelupkan tangannya pada sesuatu yang dimakannya tadi. وبه إليه قال فكن في الحمام. Al-hamam huwa ya merpati. وبه إليه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقطع حمامة فقال شيطان يقطع شيطانا. Apakah boleh seseorang bermain-main merpati? Kaidah asalnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Nah, adapun apabila disertai dengan judi maka itulah yang diharamkan di dalam Islam, sebagaimana biasa berlaku sekarang ini. Tidak hanya merpati ya, apapun burung yang berkicau itu sekarang juga sering lombakan. Nah, lomba itu sendiri hukumnya mubah, hukum asalnya, tapi kalau mengandung judi maka barulah haram. Nah, adapun di sini Nabi menyebut merpati adalah syaitan karena dia melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitanah ya, kalau syaitan itu orangnya. Nah, sehingga bermain merpati hukum asalnya boleh, tapi kalau melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala baru itulah yang tercela sehingga disebut syaitan. Ada salah satu teman saya itu memelihara merpati dan dididik dengan bahasa Arab. Dia menggunakan kata-kata aulad itu kalau mau ngasih makan. Nah, jadi setiap mau ngasih makan aulad, kemudian dikasih makan. Nah, suatu hari setelah berhari-hari dia lakukan seperti itu, dia panggil aulad, itu datang semuanya, padahal dia nggak bawa makanan apa-apa. Ini mereka sudah terlatih. Ar-rahmah kasih sayang. Nama lainnya adalah syafaqah. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Man fis sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an amintum man fis sama'i. Dan fi di sini bukan di dalam ya, tapi di atas. Karena kalau diartikan di dalam itu berarti Allah tercakup. Padahal tidak mungkin Allah tercakup oleh makhluk, itu berarti Allah lemah. Maka fi di sini sebagaimana fi judu'in nakhli dalam Al-Qur'an ya, maksudnya ala judu'in nakhli. Maka kaidahnya adalah ahruful jarri, huruf-huruf jar itu yaqumu ba'duha maqama ba'din, satu sama lain bisa saling menggantikan. Dan hadis ini disebut hadis al-musalsal bir-rahmah karena disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Demikian juga disebut al-musalsal bil awwaliyah. Kenapa? Karena inilah hadis yang pertama kali didengarkan oleh Abu Qabus dari Abdullah bin Amr. Demikian juga muridnya Abu Qabus dari Abu Qabus dan seterusnya sampai kepada kita. Maka ini disebut dengan musalsal bil rahmah atau musalsal bil awwaliyah.
وفيه إليه قال أنشئ فقال كتب إلى منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت أقول حدثني منصور وقال إذا قرأته علي فقد حدثتك ثم اتفق على أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم صحيح هذه بهجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. Nah, maka harus ada rahmat dalam hati kita supaya kita tidak termasuk syaqi. Melihat semut kepanasan misalnya, pindahkan supaya tidak kepanasan. Nah. Jadi ilahi qala an Abdullah bin Amr marwi qala ibn Sara an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Ada 3 ya yang laisa minna. Pertama, lam yarham saghirana. Yang kedua, lam ya'rif haqqa kabirina. Yang ketiga, lam ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak mengetahui haknya orang yang berilmu. Baik dia itu sudah tua maupun masih muda, tetap memiliki hak karena ada ilmu pada dirinya. Jadi haknya karena ilmunya, bukan karena usianya. Ubihi ilaihi qala tawfun fil nasiha. Ubihi ilaihi qala anani nidari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tinan nasiha. Hadis ini sama dengan al-hajju arafah. Artinya yang paling inti dari haji Arafah tidak hanya wukuf di Arafah, tapi yang paling inti di situ. Nah, agama yang paling inti juga nasihat. Nah, qala liman ya Rasulullah qala lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatil mu'minina wa a'immatil muslimina wa a'immatihim. Nah, maka kepada siapapun kita harus menghendaki kebaikan terhadap mereka. Kalau lillah berarti taat, kalau kitabullah yaitu dibaca, dihafalkan dan tilawahkan atau dipelajari tafsirnya dan diamalkan dan seterusnya. Ini qala an Jarir dan qala ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-sam'i wa ta'ah wa an-ansaha li kulli muslim. Qala wa kana idza kana syai' aw ishtarahu qala amma innal ladzi akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainaka faqtar. Sesungguhnya apa yang kami ambil darimu yaitu barang lebih kami sukai daripada apa yang kami berikan padamu yaitu harganya. Jadi maksudnya harganya ini murah bagi saya. Nah, fakhtar, maka pilihlah jadi atau tidak jadi untuk dijual. Nah, ini gara-gara Jarir telah diambil baiat oleh Nabi SAW untuk ansaha li kulli muslim. Dalam riwayat Sunan Nasa'i disebutkan bahwa dia membeli kuda, kemudian dia naikkan harganya sampai menjadi 3 kali lipat. Anggaplah kuda misalnya 300. Nah, dia beli akhirnya menjadi sekitar 900. Karena apa? Dia merasa ini terlalu murah. Bagaimana kalau 600? Boleh. Bagaimana kalau 900? Boleh. Nah, ini dalam Sunan Nasa'i ya. Apa? Tepatnya nanti dilihat di sana. Membantu sesama muslim. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya dengan ilmu, misalnya dengan harta, misalnya dengan jabatan. Nah, Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslimin qurbatan min qurbatillah nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala muslimin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara 'ala muslimin satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Qala Abu Dawud lam yadhkur Utsman an Abi Muawiyah wa man yassara 'ala muslimin. Satara 'ala muslim. Di sini dalam syarahnya disebutkan 2 macam. Yang pertama satara badanahu, berarti satara untuk yang zahir. Yang kedua aibahu, maka tidak melakukan ghibah, itu termasuk satara. Untuk apa? Sesuatu yang batin. Maka satara ini bisa digunakan untuk zahir dan batin.
Dan hadis ini dalil bagi perkataan yang sangat masyhur, yaitu al-jaza'u min jinsil amali. Wabihi ilaihi qala an Hudzaifah qala qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Maksudnya pahalanya seperti sedekah, maka takdirnya adalah kasodaqatin, kemudian kafnya dihapus sehingga lebih mubalaghah tasbihnya itu. Dan inilah bedanya antara sedekah dengan infak. Kalau infak itu harus dengan harta, kalau sedekah itu bisa dengan apapun kebaikan. Qala rahimahullah, babun fi taghyiril asma'i, mengubah nama-nama. Ada juga nanti bab yang mengubah nama yang buruk. Nah, kalau ini adalah nama secara mutlak. Wabihi ilaihi qala an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa asinu asma'akum. Hadis ini dhaif ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu dinasabkan kepada bapaknya. Adapun sebab kedhaifannya itu adalah karena Ibnu Abi Zakaria lam yudrik Abu Darda. Nah, berarti hadisnya ini munqati' sanadnya. Wabihi ilaihi qala an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Karena dua hal. Yang pertama, karena ini menunjukkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena nama Allah dan Ar-Rahman ini nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nama lain, misalnya Rahim, itu bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah sama Ar-Rahman ini khas lillahi ta'ala. Nah, sehingga karena mengandung dua makna ini, inilah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun peringkat di bawahnya adalah yang mengandung peribadatan tetapi namanya tidak khusus untuk Allah, misalnya Abdul Rahim dan sebagainya. Dan ini kalau kita gabungkan untuk satu orang, bagusnya saya dikasih nama bapak saya Muhammad Abdullah. Nah, setelah membaca hadis ini saya tambahi sendiri Muhammad Abdullah Abdurrahman. Wabihi ilaihi qala an Abi Wahab al-Hishami wa kana lahu sunnah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'i ila Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aktahuha Harithun wa Murrah. Wa asdaquha, yang paling jujur adalah Harith, orang yang menanam. Karena setiap manusia itu menanam, bisa menanam dengan amal, ya kan? Bisa menanam, karena amal itu sama dengan menanam, karena orang menanam itu akan memanen hasilnya. Nah, beramal juga begitu, akan mengambil hasilnya besok di akhirat. Kalau Hammam itu orang yang memiliki hamun atau himmah. Coba kita lihat tafsirannya di sini, apakah hammam di sini dikembalikan kepada himmah atau kepada hamun ya. Karena kalau himmah itu artinya tekad, sementara kalau hamun artinya apa? Sedih. Fala yakhlu insanun an kasbin, itu yang Harith tadi, wa hammin bal an humum. Nah, maka di sini dikembalikan kepada makna umum, yaitu kesedihan-kesedihan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam kesusahan. Kemudian nama yang paling jelek itu adalah harbun dan murrah, perang dan pahit. Maka nama-nama yang bermakna buruk itu jangan digunakan. Kemudian hadis ini dhaif pada bagian awalnya saja, yaitu tasammu bi asma'il anbiya. Adapun 3 kalimat berikutnya itu sahih karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Adapun tasammu bi asma'il anbiya ini tidak dikuatkan oleh hadis yang lain. Adapun hukumnya, bolehkah memberi nama dengan nama para nabi? Boleh, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Anas bin qala dhahabtu bi Abdullah ibn Abi Talha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqa'atin yahna'u ba'iran lahu. Qala hal ma'aka tamar? Qultu na'am. Qala tanawaltuhu tamarat. Fa'alqahunna fi fihi talakahunna thumma Fagharofahu fa'awjarahunna iyahu Isa'ala Sofiyya talammat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ukul ansari tamru Wasammahu Abdullah. Qauluhu aba'ah abaya, jadi mirip dengan bahasa kita ya. Qauluhu yahna'u ba'iran menorehi dengan tir atau dengan aspal pada seekor unta. Jadi unta itu kalau kudisan, maka supaya kudisnya itu segera sembuh, nah itu dilotehi, ditorehi dengan apa? Tir ya. Nah kemudian Nabi SAW bertanya, hal ma'aka tamrun, menunjukkan bahwa anak kecil yang baru lahir itu hendaklah ditahnik. Dan tahnik ini manfaatnya dari sisi bahan kormanya tadi tidak bisa diganti dengan yang lain. Falakahunna, lalu Nabi SAW mengunyahnya. Tsumma fakharafahu, kemudian Nabi membuka mulutnya si bayi tadi. Fa'aujarhunna iyyahu, lalu beliau menuangkan mereka kembali kepada korma ya. Tapi yang dimaksud adalah ludah beliau yang sudah bercampur dengan korma tadi. Faja'ala as-sabiyyu yatalammahu, yaitu memutar-mutar lidahnya. Nah, dan hadis ini menunjukkan fadilahnya nama Abdullah dan dipilihkan oleh Nabi SAW untuk anaknya Abu Talha ini. Dan Abdullah inilah yang dilahirkan dari sebab hubungan antara Abu Talha dengan Ummu Haram, Ummu Sulaim ya? Dengan Ummu Sulaim ketika kematian anaknya yang masih bayi itu. Nah kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memiliki 10 anak yang semuanya hafidh Quran. Dan salah satunya itu adalah gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan haddatsana Ishaq, nah itu maksudnya adalah salah satu dari keturunannya orang ini. Nah, nah ini lebih spesifik ya, yang diubah adalah nama-nama yang buruk. Nah, nama yang tidak buruk pun boleh diubah. Misalnya orang Jawa pengen namanya Arab, nggak ada masalah. Seperti Ustadz Mu'in dulu namanya Ustadz Guntur nih. Nah, kalau Guntur kan kurang cong atau menteni orang kan, nah, maka diganti oleh beliau dengan nama Mu'inuddinillah. Nah, Lebih ini qala an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti Jamiyah. Asiyah binti Umar bin Khattab diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Jamilah. Dan ini hadis jangan dibaca sepotong. Kalau dibaca sepotong berarti dalil seorang laki-laki ngomong kepada perempuan anti jamilatun, enggak benar. Nah maka meringkas hadis boleh apabila hadis ringkasan itu tidak dipotong dari hadis yang kalimat yang bersambung dengannya. Syarat boleh meringkas hadis dua ya. Satu, bahwasanya dia tidak boleh dipotong dari kalimat yang bersambung dengannya. Dua, bahwasanya peringkasan itu tidak mengubah makna. Karena kalau peringkasan mengubah makna, meskipun tidak memotong dengan kalimat yang bersambung, tetap tidak boleh. Wabihi ilaihi qala anna Zainab bint Abi Salamah sa'alatu ma sammaita banatak qala sammaituha Murrah. Faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal sumiyat Barrah. Faqala Nabi Sumitu Barrah. Aku dulu ya, dia cerita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tisabbu anfusakum Allahu a'lam bi ahli syarri minkum bi ahli syarri minkum. Faqala ma nusamina qala samuha Zainab.
Ya, Zainab ini maknanya apa? Apa maknanya Zainab? Apa? Yang keras. Ma asma'u tamaman. Man yusammi'unil kalam. Zainu Abidin. Apa? Abid. Dari mana itu? Fil qamus, ayu qamus. طيب إذن بعدين تبحثي مرة أخرى حتى نعرف من أي قاموس. Karena Zainab itu yang ma'ruf adalah nama tumbuhan. Ini saya cek lagi di internet, ketemu ya. Wa Zainabu nabatun min fasilati zambaqiyat. Ada pun gambarnya saya tidak ada ini gambar Zainab. Tapi ini tambahan ilmu bagi saya. Kalau ada yang mengatakan apa, itu ringkasan dari Zainu Abin ya. Nah, ada kuliah. Makna Zainab itu adalah tidak mengandung apa, tidak mengandung tazkiyah. Dan bagaimana dengan nama-nama lain yang bisa bermakna tazkiyah? Kalau kita tidak menginginkan makna tazkiyah, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Misalnya, saya dulu ngasih nama anak saya Taki-Naki. Orang-orang heran, ini bahasa apa ini? Saya bilang bahasa Arab. Taqiyun bertakwa, naqiyun bersih hatinya. Karena sabda Nabi SAW, huwa taqiyun naqiyun. Tapi supaya unik digantikan ya, Taki-Naki. Nah ini saya niatkan bukan untuk tazkiyah, tapi niatnya adalah untuk doa ya. Jadi supaya anak kita adalah menjadi taqiyun naqiyun. Enggak ada masalah insyaallah ta'ala. Karena nama-nama yang sangat banyak juga bisa dimaknai tazkiyah, tetapi tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, وبه إليه قال عن أمه أسامة بن الأشعري أن رجلا يقال له أسرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم masmuk قال أنا أسرم قال هل أنت زرعة. Asram itu terketam, zur'ah itu tanaman, maka sebaliknya. Jadi kalau mengganti nama, gantilah yang sebaliknya. Misalnya kota Malang diganti kota Mujur. وبه إليه قال عن أبي هريرة أنه لما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تبنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضيت إلى الطرفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قالت لي شريح ومسلم وعبد الله Qala faman akbarun qultu Syuraih qala fa'anta Abu Syuraih. Ini menunjukkan bahwa nama Abul Hakam tidak sepantasnya, karena Hakam itu salah satu dari nama Allah. Maka tidak boleh ya Abu Rahman atau Abullah atau Abu Razzaq. Dan ini menunjukkan juga bahwa untuk menggunakan kunyah itu diambil anak yang pertama. Karena dia anak pertamanya Syuraih, maka dipanggil Abu Syuraih. Apabila anak pertamanya perempuan, maka boleh dia itu menggunakan anak laki-laki pertama. Seperti Ustaz Abu Abdillah, nah itu dia beliau punya anak perempuan yang pertama yang tidak dipakai sebagai kunyah, karena biasanya kunyah itu dari anak laki-laki. Tapi seandainya anak perempuan untuk kunyah bagaimana? Sangat boleh. Sebagaimana adiknya Ustaz Abu Abdillah, Ustaz Abu Kisri, nah itu Kisri nama anak perempuannya. Nah, qala Abu Dawud Syuraih hadza huwa alladhi kasara silsilah wa huwa mimman dakhala Tustar. Ini peperangan terkenal ya, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Tustar nama satu tempat.
balagani anna Suraihan kasara baba tustar wa dzalika annahu dakhala min sirbin, dari satu lubang. وفيه إليه قال عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أسهل يطأ أسهل يطأ wayumtahan, diinjak dan diremehkan. أسهل يطأ ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونا. Al-hazn itu artinya adalah tanah area yang terjal. Al-asal itu adalah area yang datar. Nah, dia nggak mau dikasih nama sahel. Kenapa? Karena yuta' wa yumtahan. Nah, maka kata Sa'id bin Musayyab, kami dalam keluarga kami, saya kira akan terus-menerus mendapatkan huzunah karena tidak mau diubah namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa nama itu ada pengaruhnya terhadap musamma. Lil ismi ta'thirun lil musamma. Rasulullah SAW dikasih nama Muhammad, dan ternyata betul semua perbuatannya adalah Muhammad terpuji. Dan ini bisa kita dapatkan buktinya yang sangat jelas itu ketika mubarozah pada perang Badar ya. Perang Badar apa waktu itu ya? Badar ya. 3 orang maju. Yang muslim namanya Ali, Hamzah, Ubaidah. Ini semuanya menunjukkan kemenangan. Ali tinggi, Hamzah singa, Ubaidah hamba Allah. Musuhnya Uqbah, Walid, Syaibah. Ini semuanya menunjukkan kekalahan. Uqbah tercela, Syaibah, Uban, Walid anak kecil. Nah, sehingga kata Ibnu Qayyim, nama-nama itu ada pengaruhnya terhadap pemilik nama. Kalau Abu Dawud, bahwa ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isman aswa aziz waslah wa syaitan wa syaitan wal hakam wal ghurab wa hasab wa syihab fasammahu bisyaman wasummiya harban silman wasummiya al-mutasi al-mubais wa ardan tusamma akhirah sama al-qadirah wa syi'tu dolalah samahu syi'tu al-hidal wa banu zimiyah samahu Bani Rashdah bersama Bani Mughiyah Bani Rishdah. Qala Abu Dawud taraktu asani dahal al-ihtisab. Ya, jadi sebenarnya Abu Dawud memiliki dalil-dalil ini lengkap. Hanya untuk meringkas maka beliau lebih suka untuk disebutkan intinya saja ya. Apa yang diubah oleh Nabi dan apa yang gantiannya atau perubahannya. Nah, apalah itu artinya apa, kita lihat ya. Mungkin dari kata-kata utulin pada dari kazanim. Nah, di sini dalam syarah tidak ada kebetulan, tapi bisa jadi dari kata-kata utulin atalah itu. Kalau syihab ini ada satu hadis yang dhaif mengatakan syihabun ismu syaitan. Tapi kalau syihabuddin nggak ada masalah. Nah, yang biasanya orang itu namanya sebenarnya Syihabuddin tapi panggilannya kemudian Syihab saja. Nah, sehingga kurang bagus gara-gara ini termasuk yang diubah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun afirah itu artinya putih, maksudnya yang tandus tanahnya, sehingga diganti dengan khadirah yang hijau. Kalau zinyah zina, maka rishdah itu kebalikannya, yaitu anak dari hasil nikah bukan hasil zina. Nah, maka ringkasnya semua nama-nama yang jelek hendaklah diganti. Termasuk hazan itu sebenarnya bukan jelek tapi mengandung makna kesusahan sehingga pantasnya untuk diganti. Tetapi ada sahabat Nabi bernama Mus'ab dan tidak diganti namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal maknanya juga mirip dengan hazan ini, karena Mus'ab yang disusahkan. Dan Pak Mus'ab itu sudah pernah diganti namanya oleh Ustadz Mukhtar menjadi Sahlan kalau nggak salah, tapi masih tetap populer dengan nama asalnya. Dan dia pernah cerita kepada saya, ketika saya mau menikah itu maka saya melamar sampai berapa kali gitu loh, nggak nemu-nemu gitu.
Artinya udah bilang sama ibunya, Bu, wes pun jenengan yang mencarikan, insyaallah barokah mudah. Saya sudah berkali-kali nggak dapat. Nah itu mungkin efek dari apa? Mus'ab itu mungkin lah ya, saya nggak tahu ini. Itu cerita sendiri dari Pak Mus'ab, nanti silahkan dicek berapa kali, Pak 5 kali atau 8 kali gitu. Nah, saya bilang kepada dia, saya malah pengen melamar dan ditolak karena belum pernah apa melamar dan ditolak. Pernahnya melamar tapi keduluan, kemudian melamar diterima, kurang satu yang belum, melamar dan ditolak. Nah, betul. Lebih ilaihi qala an Masruq qala laqitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala man anta qultu Masruq ibn al-Ajda' faqala Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-ajda' syaitan. Al-ajda' artinya yang terpotong anggota tubuhnya, misalnya apa? Telinganya dan sebagainya. Dan hadis ini dhaif. Bihi ilaihi qala an Samura ibn Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusammiyanna wala maka yasarat wala rakahan wala nahihan wala aflah fa innaka taqul asamma fa yaqulu la innamahunna arfa fala tazidunna alayya. Hadis ini menunjukkan makruhnya menggunakan nama 4 ini, padahal isinya bagus-bagus. Yasar mudah, robah untung, najih sukses, aflah beruntung. Adapun sebab dilarangnya adalah karena dikhawatirkan tatayur, ya. Karena orang-orang Arab dulu seringkalinya tatayur. Ketika kita bertanya, asama huwa, apakah ada yasar? Kemudian dikatakan la yasara, tidak ada yasar. Nah, akhirnya orang tatayur, wah hari ini saya pasti akan susah terus karena ada kata-kata la yasar. Nah, adapun kalau kita tidak tatayur sama sekali, maka boleh kita menggunakan nama-nama ini tadi. Sehingga kata-kata la tusammiyana ini dipahami oleh para ulama, larangannya tidak haram, hanya makruh, dan makruhnya itu pun karena apa? Dikhawatirkan tatayur. Sehingga kalau tidak tatayur maka tidak masalah. Nah, Wabihi ilaihi qala an Samura qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusammiya rafiqana arba'ata asma' aflah wa yasaran wa nafi'an wa rakahan. Semuanya sudah kecuali nafi'. Nafi' ini berarti yang kelima. Artinya juga bagus, yang bermanfaat. Nah, adapun sebab larangannya sama, yaitu apa? Khawatir untuk tatayur. Nah, Wabihi ilaihi qala an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ishtu insyaallah anha ummati ayyusammu nafi'an wa aflah wa barakah. Semuanya sudah disebutkan kecuali barokah. Maka ini yang keenam. Dan maknanya juga bagus dan sebab larangannya juga sama. Tapi di sini Nabi belum jadi melarang ya. In ishtu, jika saya hidup, artinya apa? Sampai tahun depan kalau masih hidup akan saya larang. Ternyata sampai akhir hayatnya belum jadi melarang, kecuali yang disebutkan di atas tadi ini. Qala al-A'mash wa adri ada karena an amra fa inna rajula yaqulu idza ja'a akan mataraka fa yaqulu la. Qala Abu Dawud rawa Abu Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata karana wa huwa lam yadhkur taraka. Jadi ilaihi qala an Abi Hurairah yadlu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahna usman indallahi tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah rajulun tasamma, memberi nama dirinya atau bernama Malikal Amlak, itu artinya apa? Raja di raja istana. Qala Abu Dawud rawahu Shu'aib bin Abi Hamzah Abu Sinat isnadihi qala ahnasman. Akhna'u dengan ain itu artinya aqbahu. Kalau akhna dengan ya itu artinya afhashu. Ya mirip ya. Dan akhna juga bisa diartikan adzallu. Nah, Jadi ilaihi qala an Abi Jabira ibn Ibrahim qala fina nazalat hadhihi al-ayat fi Bani Salimah wa la tanafasu bil alqab fi salis min fusuq ba'da al-iman. Qala Fatima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa minna rasulun illa wa lahu isnani aw thalatha. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya fulan fa yaquluna ma ya Rasulullah innahu yaghdhabu min hadha al-ism fa anzilat hadhihi al-ayat wa la tanafasu bil alqab. nama atau alam itu ada 3 macam. Yang pertama nama asli disebut ism, yang kedua nama kunyah
baik dengan abu atau ibnu, itu sama-sama disebut kunyah. Yang ketiga laqab, yaitu yang mengandung celaan atau pujian. Maka babun fil alqab, laqab-laqab ini dibuat untuk jamak karena ada dua macam tadi, ada yang isinya pujian, ada yang isinya celaan. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala melarang wala tanabazu, dan janganlah saling mencela bil alqabi dengan laqab-laqab, maka ini maksudnya adalah laqab-laqab yang jelek. Adapun kalau laqab-laqab yang baik, maka tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ilahi kala bahkan liman yatakanna bi Abi Isa. Lebih ilahi kala anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu daraba annahu takanna Aba Isa wa anna Mughirah ibn Syu'bah takanna bi Abi Isa. Wa qala lahu Umar ama yakfika an tukna bi Abi Abdullah. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kannani. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa ana fi jatina falam yazalna bi Abdillah hatta halaka. Hadis ini dhaif ya, dan ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar tidak suka kunyah Abu Isa. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tidak punya bapak. Nah, maka kata-kata Abu Isa seolah-olah mengingkari hal tersebut. Hanya saja ini tidak ada larangan dari Nabi SAW, sehingga secara hukum maka masih diperbolehkan, tidak sampai kepada haram, tapi lebih bagusnya nama yang lainnya. Adapun Jaljatina, di situ ada dalnya tidak? Apa? Fi jaljatina, kami dalam sekumpulan kaum muslimin dan kami tidak tahu apa yang akan beliau lakukan gitu ya. Wa inna fi jaljatina. Nah, jadi maksudnya kalau Nabi diampuni dosa-dosanya, tapi kalau kita ini tidak tahu apakah diampuni dosa kita ataukah tidak, sehingga maksudnya kita harus lebih berhati-hati. Nah, itu jawaban Sayyidina Umar terhadap dalil yang disampaikan oleh sahabat tadi, bahwa nama Abu Isa itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengatakan ya bunayya kepada bukan anaknya itu bukan termasuk keharaman dan kedustaan, karena ini adalah panggilan bentuk kesayangan. Sebagaimana kalau seorang suami bilang kepada istrinya dik, ini adalah kesayangan, bukan betul-betul maksudnya dia adik nasabnya, maka tidak ada masalah. Ini yang dikala Anas bin Malik anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya bunayya. Demikian juga yang sebaliknya, yaitu kalau memanggil kepada yang lebih tua ya ammi dalam bahasa Arab, padahal bukan ammi dia, tidak ada masalah. Kalau di Jawa Tengah itu Pak Di, kalau di Jawa Timur biasanya Pak Le. Lebih ilahi kala babun firasili yatakanna bi Abil Qasim. Lebih ilahi kala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasammu bismi wa la taqtanu bi kunyati. Menunjukkan bahwa kunyah Abul Qasim tidak boleh dipakai oleh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua adalah bab berikutnya, bab man ra'a alla yujma' bainahuma. Yang tidak boleh itu adalah mengumpulkan antara nama Muhammad atau Ahmad dengan Abul Qasim. Tapi kalau namanya Muhammad kemudian pakai Abu Zaidan boleh, atau namanya Paijo dengan kunyah Abul Qasim boleh. Ini pendapat yang kedua. Ada pendalilnya? Bihi ilahi qala babun man ra'a alla yujma' bainahuma. Bihi ilahi qala an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tasamma bismi fala ya'tani bi kunyati wa man takanna bi kunyati fala yatasamma bismi.
Nah, ini hadisnya dhaif ya, dan di situ panjang lebar Abu Dawud rahimahullah taala menyebutkan tentang sanad atau apa pembahasan dari sisi sanadnya. Tapi saya cari dulu dalam hadis yang lain yang sahih. Saya ingat saya ada yang sahih dalam kitab Jami' Shaghir. Nah, sahih enggak ada. Dalam riwayat Tirmidzi kalimatnya adalah idza sammaitum bi fala tukannau bi. Kalau kalian itu memberi nama dengan namaku yaitu Muhammad atau Ahmad, maka jangan memberi kunyah dengan nama kunyahku. Nah, itu sahih. Sehingga bab ini ada dalil yang sahihnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ada kemudian ini memang sanadnya dhaif. Sehingga pendapat pertama ada dalil sahihnya, pendapat yang kedua ini juga ada dalil sahihnya. Nah, ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat jumhur, boleh menggabungkan antara Muhammad dan Abul Qasim setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilahi qala an Muhammad ibn al-Hanafiyyah qala Ali rahimahullah qultu ya Rasulullah innahu lidali min ba'di tawalatun fasammihi bismik wa ukannihi bi kunyatik qala na'am lam yaqul Abu Bakar qultu qala Ali alaihi salam min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dhaif, sehingga yang mengkhususkan ini adalah bolehnya untuk Sayyidina Ali, dalilnya tidak begitu kuat. Karena ada sebagian yang berpendapat ini khas, ya, hukum ini khusus untuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun jumhur berpendapat bahwa hukum ini berlaku untuk semua orang setelah Nabi wafat, maka kata-katanya dia apa? Min ba'dika, setelah wafatmu tidak ada masalah. Maka larangan di atas tadi hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Kemudian ilahi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wulidtu ghulaman fasammaytuhu Muhammadan wa kannaituhu Abul Qasim wa dzikra li annaka takrahu dzalika faqala man ladzi ahalla ismi wa harrama kunyati aw qala man ladzi harrama kunyati wa ahalla ismi. Nah, kalau ini malah menunjukkan bolehnya meskipun di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka ringkasnya berarti ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, mutlak tidak boleh kunyah Nabi dipakai, itu mazhab Syafi'i dan Zahiri. Pendapat yang kedua, boleh tidak bolehnya itu kalau menggabungkan. Pendapat yang ketiga, boleh menggabungkan apabila Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, sehingga di masa sekarang boleh, dan itu pendapat jumhur. Baru majaa rajul yatakanna wa laysa lahu walad, seseorang punya nama kunyah padahal belum punya anak, seperti ini boleh, dan tidak termasuk kedustaan, karena tidak harus Abu Fulan itu berarti dia memiliki anak tersebut. Contohnya misalnya Abu Dzar, apakah dia punya anak namanya Dzar? Tidak. Abu Hafs, apakah dia punya anak namanya Hafs? Tidak. Tapi dia laqab baginya karena dia pemberani, dan Abu Hafs itu adalah laqab untuk singa ya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan Hafs itu tarkhim dari Hafsah, sehingga Abu Hafsin maksudnya Abu Hafsah, tapi itu menurut saya tidak kuat ya. Karena apa? Biasanya seseorang itu dikunyai dengan nama anak laki-lakinya, bukan nama anak perempuannya. Bihi ilahi qala an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wa li akhun sawirun bikna Abu Umar wa kana lahu warun yaqbu bi kama tafataha alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin sara'ahu hazina fa qala ma sha'nu qalu natanu baru fa qala ya Abu Umar ma fa'alan bawa. Hadis ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama sampai mengumpulkan 60 faedah.
Dan ini menunjukkan cerdasnya para ulama ya. Satu hadis yang ringkas, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair, ternyata bisa diambil faedah yang sangat banyak. Salah satu faedah, dan ini tambahan dari saya, bahwasanya ya Abu Umair ma fa'alan Nughair ini bisa jadi contoh untuk tashif dan tahrif. Yaitu kalau engkau baca ya Aba Amir ma fa'alal ba'ir. Amir ini berarti tahrif karena salah harokat. Ba'ir dari Nughair ini berarti apa? Tashif karena salah titik. Dan ini pernah saya dengar dari guru kami Dr. Rabih Mukhtari hafizahullah dalam kitab dalam syarah Nukhbatul Fikr, ketika beliau mensyarah dan memberikan contoh perbedaan antara tashif dan tahrif. Dan salah satu dari faedah yang dapat diambil dari sini adalah bolehnya seseorang berkunyah dengan Abu Umair meskipun dia tidak punya anak namanya Umair. Termasuk juga faedahnya adalah bolehnya seseorang itu membeli mainan untuk anak dan itu tidak termasuk tabdzir karena dia dibelikan oleh orang tuanya nughar, burung kecil untuk mainan dia. Ada hadis yang dhaif mengatakan man farraha sibyan maka dia akan masuk ke dalam darul farah, di dalam surga. Yaitu dengan umi fulan. Yang dimaksud sawahibi itu adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih bagus menggunakan nama sahibah daripada nama darrah. Biasanya orang Arab menyebutnya nama darrah karena biasanya memadorati. Lebih bagus sawahibi atau jarati. Yani ibnu Ukhtiha. Man? Abdullah ibnu Az-Zubair. Karena Zubair ini menikah dengan Asma. Asma memiliki anak namanya Abdullah. Nah, Rasulullah bersabda al-khalatu bi manzilatil ummi. Kalau musaddadun ada tafsirnya. Kalau musaddadun Abdullah ibn Zubair kalau terkena tukna bi ummi Abdullah. Nah, maka boleh seseorang itu berkunyah dengan kunyah dengan keponakannya karena dia tidak punya anak. Dan ini keunikan keluarga Nabi SAW. Semuanya tidak punya anak dari beliau selain Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan itu yang dibanggakan oleh Nabi dari Khadijah. Beliau mengatakan inni rusitu hubbaha wa rusiqali minha waladun. Al-ma'arid itu adalah kalimat sindiran atau ta'rid, kebalikannya adalah tasrih. Ada kaidah mengatakan fil ma'arid manduhatun 'anil kadhib. Di dalam kata sindiran itu ada jalan keluar untuk menghindari dusta. Jadi jangan dusta, gunakan kata sindiran. Misalnya seseorang dari kita pernah melakukan keburukan, kemudian sudah tobat. Kemudian ada orang bertanya kepada kita, apakah benar engkau sudah melakukan keburukan ini? Nah, bingung kan? Mau jujur kok mengungkap aib, mau dusta kok haram. Nah, maka caranya adalah fil ma'arid lamantuhatan 'alal kadhib. Nah, jawablah dengan jawaban bagaimana caranya supaya tidak masuk dalam dusta tapi juga tidak kemudian memvulgarkan keburukan yang dulu pernah kita lakukan. Saya pernah tanya kepada Ustaz Sufyan Baswedan, Ustaz, usia antum berapa? Beliau mengatakan min asraril masna'. Nah, ini salah satu ma'arid ya. Jadi dia nggak mau dusta tapi juga nggak mau jujur. Karena kalau jujur kita tahu usia dia, kalau usianya ternyata masih kecil maka akan kita rendahkan. Kalau usianya terlalu tua maka kita akan menganggap orang tua kalau ilmunya sedikit. Nah, maka beliau memilih kata-kata min asraril masna'. Nah, إليه قال عن سفيان بن أسد الهجرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به صادق. Hadis ini dhaif
وبه إليه قال فقال الرجل زعموا. Za'amu, mereka menyangka atau mereka dhannu. Dan kata-kata za'amu ini bisa digunakan untuk makna berkata, bisa juga digunakan untuk makna dhanna. Nah, kalau kita baca hadisnya, yang dimaksud di sini adalah dengan makna dhanna. Nah, وبه إليه قال عن أبي قلابة قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سمعتي الرجل زعمه. Sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah ucapan za'amu. Maksudnya apa? Sejelek-jelek kebiasaan orang adalah menggunakan kata-kata za'amu untuk menuju kepada maksud atau tujuan dia. Karena kata-kata za'amu yang artinya dhannu, persangkaan, Allah mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bagaimana engkau jadikan persangkaan sebagai tujuan untuk mendapatkan maksud yang kamu inginkan. Misalnya ada seseorang mengatakan Ustaz Mudzakir itu Syiah. Kemudian saya tanya, apa kamu tahu tandanya beliau Syiah itu apa? Terus dia mengatakan kepada saya, za'amu anna Ustaz Mudzakir diundang pada satu makan bersama, buka bersama. Kemudian waktu adzan maghrib dia itu malah ngilang, tidak ikut makan. Orang-orang Syiah kan begitu, tidak mau makan kecuali sudah gelap gulita. Nah, kesalahan dia dua ya. Pertama za'amu, dia tidak melihat sendiri, ya kan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah apakah kalau beliau betul-betul ngilang, apakah itu menunjukkan beliau tidak makan? Bisa jadi kan beliau ngilang untuk ke kamar kecil, habis ke kamar kecil kemudian balik lagi makan. Nah, kemudian saya ceritakan kepada teman saya tadi yang mengatakan cerita tersebut ya, bahwa saya ini pernah makan bersama Ustaz Mudzakir buka puasa, dan itu langsung ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, langsung beliau buka nasi bungkus, waktu itu nasi bungkus. Nah, maka beliau makan, saya juga makan. Kalau itu semata kepala saya melihat sendiri karena saya duduk di depan beliau. Ini orangnya diam. وبه إليه قال فكن في أما بعد في الخطب. Khutab itu jamak dari khutbah, bukan khutbah. Nah, وبه إليه قال عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال amma ba'du itu diperselisihkan siapa yang pertama kali mengucapkannya. Pendapat yang populer yang pertama kali mengucapkan adalah Nabi Dawud, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Nah, faslal khitab, pemisah ucapan, itu adalah amma ba'du, setelah pujian kemudian sebelum masuk inti maka dipisah dengan amma ba'du. Nah, dari bab ini sampai bab berikutnya itu adalah bicara tentang menjaga ucapan, jangan pilih kata-kata yang mengandung makna yang buruk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pilih kata-kata yang bisa menimbulkan salah paham, itu yang kedua ya. Yang ketiga, jangan pilih kata-kata yang multi tafsir dan salah satu tafsirnya itu jelek. Misalnya ada satu kata bisa bermakna baik, bisa bermakna jelek, atau bisa bermakna biasa dan bisa bermakna jelek. Nah, semua itu dihindari. Maka ada tiga ya. Yang pertama apa? Yang mengandung makna buruk. Yang kedua, yang ketiga, nah, kalau multi tafsir semuanya bagus nggak masalah. Tapi kalau multi tafsir bisa jelek, bisa buruk, maka itu yang kita hindari. Contohnya, Ustadz dipanggil tat. Nah, itu katanya ada yang meniatkan pantat kamu nih. Akhirnya dipanggil tat nih, dalam hati dia pantat tenang kamu. Nah, berarti hindari kata-kata tat nih. Ganti apa? Us, atau misalnya tar. Nah, zalnya diperjelas. Susah kan? Baik, ini yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu